Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Anfloresta Reva, Dewi Puri, Dinda Salwa, Naswa Dea, Nazarian Eka, Salsa Devi, Siti Nurjannah, Wildan Mahmud ingin mempresentasikan tentang golongan alkali atau yang sering disebut juga dengan golongan 1A, golongan alkali tanah yang sering disebut juga golongan 2. Yang pertama yaitu golongan alkali 1A. A. Pengertian. Secara bahasa, alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Penyebutan ini terjadi karena abu bersifat basa dan semua logam alkali bersifat basa. Unsur-unsur pada golongan 1A dalam tabel periodik dikenal dengan nama unsur alkali karena semua golongan anggotanya bereaksi dengan air membentuk larutan alkali. Unsur alkali memiliki ukuran yang lebih besar di antara unsur-unsur dalam satu periode. Unsur-unsur ini mempunyai energi ionisasi kecil. Energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluar. Unsur-unsur alkali mempunyai keelektronegatifan kecil. Oleh karena itu, unsur alkali membentuk senyawa ion. Anggota golongan alkali atau golongan 1A dari atas ke bawah berturut-turut adalah litium atau Li, natrium atau Na, kalium atau K, rubidium atau Rb, cesium atau Cs, dan francium atau Vr. B. Sifat fisika logam alkali. Unsur-unsur golongan ini hanya mempunyai satu elektron valensi yang terlibat dalam pembentukan ikatan logam. Oleh karena itu, logam ini mempunyai energi kohesi yang kecil yang menjadikan logam golongan ini lunak. Contohnya logam natrium yang lunak sehingga dapat diiris dengan pisau. Hal ini juga mengakibatkan makin berkurangnya titik leleh dan titik didih unsur-unsur alkali. Unsur-unsur alkali adalah reduktor kuat. Kekuatan reduktor dapat dilihat dari potensial elektrode. C. Sifat kimia logam alkali. 1. Sangat reaktif. Unsur-unsur alkali sangat reaktif atau mudah bereaksi dengan unsur lain karena mereka mudah melepaskan elektron terluarnya. Di udara, unsur-unsur ini akan bereaksi dengan oksigen atau air. Oleh karena itu, unsur ini biasanya disimpan dalam minyak tanah atau hidrokarbon yang inert. Unsur alkali tidak ada yang terdapat di alam dalam bentuk unsurnya. Biasanya bergabung dalam mineral yang larut dalam air, misal NaCl atau natrium klorida. Unsur alkali terdapat dalam senyawaan alam sebagai ion unipositif atau positif 1. 2. Sifat logam. Sifat logam unsur alkali dari atas ke bawah pada tabel periodik cenderung bertambah. 3. Reaksi-reaksi pada logam alkali adalah sebagai berikut. A. Reaksi antara logam-logam alkali dan oksigen menghasilkan oksida atau M2O, peroksida atau M2O2, dan superoksida atau MO2. Perhatikan reaksi berikut. 4M direaksikan dengan O2 menjadi 2M2O. 2M direaksikan dengan O2 menjadi M2O2. M direaksikan dengan O2 menjadi MO2. B. Reaksi logam alkali atau M dengan unsur-unsur halogen N, S, P, dan H2. Perhatikan reaksi berikut. 2M direaksikan dengan Cl2 menjadi 2MCl. 6M direaksikan dengan N2 menjadi 2M3N. 2M direaksikan dengan S menjadi M2S. 3M direaksikan dengan P menjadi M3P. 2M direaksikan dengan H2 menjadi 2MH. Litium merupakan unsur yang dapat bereaksi secara langsung dengan nitrogen. C. Reaksi dengan air. 2M direaksikan dengan 2H2O menjadi 2MOH plus H2. Jika unsur alkali direaksikan dengan air,
air, maka litium bereaksi lambat sedangkan natrium meleleh dan logam lain menyala. D. Reaksi dengan asam encer. 2M direaksikan dengan 2H+ menjadi 2M+ plus H2. E. Reaksi dengan gas amonia pada suhu 400 derajat Celcius, 2M direaksikan dengan 2NH3 menjadi 2MnH2 plus H2. F. Reaksi dengan aluminium klorida dengan pemanasan, 3M direaksikan dengan AlCl3 menjadi 3NCl plus Al. 4. Logam-logam alkali memberikan warna nyala yang khas, misalnya Li merah, Na kuning, K ungu, Rb merah, dan Cs biru atau ungu. D. Kelimpahan unsur-unsur golongan alkali di alam. A. Natrium. Natrium terdapat di alam dalam senyawaan, antara lain natrium klorida atau NaCl yang terlarut dalam air laut dan sebagai garam batu dalam tanah, natrium nitrat atau NaNO3, dan natrium karbonat Na2CO3 sebagai soda alam. Natrium karbonat berupa hablur putih yang larut dalam air. Bentuk hidratnya disebut soda suci Na2CO3 10H2O. B. Kalium. Kalium dalam alam hanya terdapat dalam senyawaan seperti silvinit KCl, karnalit KCl MgCl6H2O, dan kainit KCl MgSO4 3H2O. Adapun potas atau garam abu. E. Kegunaan golongan alkali. A. Unsur natrium. Natrium banyak digunakan untuk pembuatan lampu-lampu natrium dan pembuatan senyawa-senyawa organik. B. Senyawa natrium hidroksida. Natrium hidroksida atau NaOH disebut juga soda api atau soda kaustik. NaOH adalah suatu basa yang sangat kuat, larut dengan baik dalam air dengan menimbulkan kalor. Larutannya dinamakan lindinatron. Mengikat CO2 dari udara dan berubah menjadi Na2CO3. Soda api digunakan dalam membuat sabun keras, membersihkan minyak tanah, dan dalam industri. C. Senyawa natrium klorida. Natrium klorida atau NaCl penting sebagai bahan makanan dan pengawet sayur, daging, telur, dan ikan. Penambahan NaCl dalam air es digunakan sebagai pendingin dalam pembuatan bermacam-macam es, misal es puter, es lilin, dan es krim. Dalam industri, NaCl digunakan sebagai sumber unsur Na dan Cl dan sebagai bahan pembuatan senyawa-senyawa lain yang mengandung Na atau Cl seperti asam klorida dan soda. NaCl dalam industri keramik dipakai sebagai campuran bahan glasir. D. Senyawa natrium karbonat. Natrium karbonat atau soda mudah larut dalam air dan larutannya bersifat basa. Berdasarkan sifat inilah maka soda digunakan sebagai zat pencuci. Soda digunakan dalam perusahaan pencucian untuk menghilangkan noda minyak. Soda juga dipakai dalam industri kaca dan untuk melunakkan air sadah. E. Senyawa natrium hidrogen karbonat. Natrium hidrogen karbonat dipakai dalam alat pemadam api. Alat ini diisi dengan larutan NaHCO3 dicampur dengan saponin, suatu zat dapat berbuih. Fungsi lain NaHCO3 adalah untuk menghilangkan bau tengik dari mentega, mengembangkan kue, menghilangkan lemak dan lilin dalam pencucian bulu domba, serta menghilangkan gom dari sutra. F. Senyawa natrium nitrat atau sendawa cili. Natrium nitrat dipakai sebagai pupuk buatan dan pembuatan asam sendawa. G. Senyawa kalium nitrat. Kalium nitrat berupa hablur putih tidak higroskopik. Senyawa ini digunakan sebagai pengawet daging dan dalam pembuatan mesiu. H. Senyawa kalium iodida dan kalium fluorida. Kedua garam tersebut terdapat dalam jumlah sedikit di alam atau dalam air laut. Keduanya dipakai dalam obat-obatan. Kl mempunyai sifat membersihkan darah, sedangkan KBr dapat menenangkan syaraf atau obat tidur. KBr juga dipakai dalam pemotretan. I. Senyawa kalium klorat dan kalium hidroksida. Kalium klorat dipakai dalam pembuatan korek, pembuatan petasan, dan sebagai obat kumur. Adapun kalium hidroksida atau KHO dipakai dalam pembuatan sabun mandi. J. Unsur litium. Senyawa yang paling dari unsur litium adalah senyawa klorida, sulfat, dan karbonat. Litium
karbonat digunakan dalam pembuatan peralatan gelas dan keramik. Pada pemurnian yang tinggi, senyawa ini digunakan dalam pengobatan pada kerusakan mental tertentu. Senyawa ini juga berfungsi sebagai bahan dalam pembuatan senyawa lithium lainnya, misalnya pada pembuatan lithium hidroksida. Yang kedua yaitu golongan alkali tanah atau 2A. A. Pengertian. Mengapa golongan 2A diberi nama alkali tanah? Karena unsur golongan alkali ini merupakan unsur yang secara umum memiliki sifat basa dan dapat ditemukan di dalam bentuk mineral tanah. Oleh karena itu, sifat basa dan keberadaannya dalam mineral tanah, maka golongan 2A ini lebih dikenal dengan golongan alkali tanah. Lalu, terdiri dari apakah unsur golongan 2A atau golongan alkali tanah itu? Unsur pada golongan 2 atau alkali tanah terdiri dari unsur berlium Be, magnesium Mg, kalsium Ca, trosium Sr, bernium Ba, dan radium Ra. C. Sifat kimia golongan alkali tanah. Sifat kimia unsur alkali tanah sama dengan sifat kimia unsur alkali. Unsur alkali tanah terdapat dalam alam sebagai ion dipositif atau positif 2. Kalsium, strontium, dan barium memiliki sifat yang serupa. Namun magnesium dan berkelium berbeda dengan ketiga unsur tersebut, yaitu kurang aktif. Semua unsur alkali tanah merupakan penyumbang elektron. Unsur alkali tanah tergolong reduktor yang kuat. Unsur alkali tanah mudah bereaksi dengan unsur non-logam membentuk senyawa ion, misal hibrida, oksida, dan sulfida. Unsur alkali tanah kecuali berilium dan magnesium bereaksi dengan air. 1. Reaksi-reaksi kimia yang utama pada alkali tanah adalah seperti berikut. A. Reaksi antara logam-logam alkali dan oksigen. 2M direaksikan dengan O2 menjadi 2MO. M direaksikan dengan O2 menjadi MO2. B. Reaksi logam alkali atau M dengan unsur-unsur halogen S, N2, H2O, dan H2. M direaksikan dengan X2 menjadi MX2. M direaksikan dengan S menjadi MS. M direaksikan dengan H2 menjadi MH2. M direaksikan dengan 2H2O menjadi MOH2 plus H2. 3M direaksikan dengan Na2 menjadi M3N2. C. Reaksi dengan asam. M direaksikan dengan 2H plus menjadi M2 plus H2. D. Reaksi dengan gas amonia dengan katalis. M direaksikan dengan 2NH3 menjadi MNH2 2 kali plus H22. 2. Kelarutan garam-garam oksalat, sulfat, kromat, dan karbonat dari alkali tanah, umumnya sukar larut dalam air. D. Kelimpahan unsur-unsur golongan alkali tanah di alam. 1. Kalsium. Kalsium di alam terdapat dalam senyawa seperti CaCO3 dalam kalsit, batu kapur atau gamping, pualam, batu karang, dan kulit kerang, CaSO4. 2H2O dalam gips atau albar atau batu tahu, Ca3PO4 2 kali dalam tulang, dan CaF2. Sebagian besar cadangan batu kapur Indonesia terdapat di Sumatera Barat. 2. Magnesium. Magnesium di alam terdapat sebagai garam-garam karbonat, klorida, silika, dan sulfat. Misal magnesit atau MgCO3
dolomit CaCO3 kali MgCO3, karnalit KCl kali MgCl2 kali 6H2O, kainit KCl kali MgSO4 kali 3H2O, kiserit MgSO4 kali H2O, asbes CaSiO3 kali 3MgSiO3, talek 3Mg0 4SiO2 kali H2O, dan mika yaitu berbagai jenis Al, Mg, K, silikat. Dolomit banyak ditemukan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan Papua. Oleh karena itu, pengaruh pelapukan, Mg dibebaskan dari garam-garam silikat dan merupakan bagian dari tanah yang dapat diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Mg adalah salah satu zat yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam klorofil. Kegunaan senyawa alkali tanah. A. Unsur kalsium. Kalsium adalah logam lunak berwarna putih, mudah bereaksi dengan oksigen. Tetapi kalsium oksida yang terbentuk merupakan lapisan yang melindungi logamnya. Terdapat oksigen lebih lanjut. Kalsium dicampur dengan litium sebagai pengeras dalam logam yang mengandung timbal. Untuk industri baja CRNI, kalsium dipakai sebagai campuran logam campur. B. Senyawa kalsium sulfat. Senyawa kalsium sulfat atau CaSO4 di alam sebagai CaSO4 kali 2H2O yang disebut dengan gips atau albas. Senyawa ini baik digunakan untuk membuat bermacam-macam barang, tuang sebagai pembantu gips. Dalam industri cat digunakan sebagai cat putih. Untuk pembuatan kapur tulis atau campuran dari gips, kaolin, asam olea, dan NaOH. Jika dipanaskan sampai di atas 200 derajat Celcius, maka air hablurnya lenyap semua. CaSO4 kali 0H2O. Jika dicampur dengan air kembali, maka senyawa tersebut tidak dapat mengikat air lagi. Keadaan demikian dinamakan gips mati. Semen gips dibuat dari gips yang dicampur dengan asam fosfat, Na-fosfat, pasir, dan dipanaskan sampai lebih dari 1200 derajat Celcius. Hasil ini dicampur lebih lanjut dengan K2SO4 dan ZnSO4, kemudian digiling halus. Semen gips dicampur dengan air dan menjadi keras dalam waktu 2 jam. C. Unsur magnesium. Magnesium adalah logam ringan berwarna putih, tetapi dalam udara menjadi putih abu-abu karena terbentuknya lapisan magnesium oksida yang melindungi logamnya. Terdapat oksidasi lebih lanjut dalam bentuk pita atau serbuk. Magnesium mudah terbakar menjadi magnesium oksida dengan menimbulkan cahaya putih yang menyilaukan. Magnesium dalam asam encer membentuk gas hidrogen. Magnesium dipakai sebagai pengisi lampu Blitzlicht dicampur dengan logam aluminium. Magnesium banyak digunakan untuk pembuatan logam campur dengan sifat-sifat tetap, ringan, tetapi dengan kekuatan yang berlipat ganda. Oleh karena itu, magnesium dipakai untuk industri membuat rangka pesawat terbang. D. Senyawa magnesium oksida. Magnesium oksida atau MgO berupa zat padat berwarna putih, tidak mudah mencair. Titik cairnya 2800 derajat Celcius, keras dan tahan api. Oleh karena sifat-sifat ini, MgO dipakai sebagai pelapis tanur. Jika MgO dipijarkan, dicampurkan dengan larutan MgCl2 yang pekat, membentuk bubur yang di udara menjadi keras dan mengkilap. Campuran tersebut dinamakan semen magnesium atau semen sorel. Campuran semen magnesium dengan serbuk kayu, serbuk gabus,
gilingan batu, dan sebagainya disebut granit kayu atau ksiloid. Bahan ini antara lain dipakai untuk membuat lantai yang tidak bersela atau tidak bersambung dan sebagai bahan gading buatan. E. Senyawa magnesium sulfat. Magnesium sulfat atau MgSO4 berupa padatan putih. Contoh garam Inggris dengan rumus MgSO4 kali 7H2O dipakai dalam obat-obatan sebagai pencahar atau obat urus-urus. F. Senyawa magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida atau MgOH2 berupa padatan putih yang sedikit larut dalam air bersifat basa. Oleh karena itu, MgOH2 digunakan untuk obat sakit MAH.